Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan bukti audit, substantif tes, dan kertas kerja. Oleh karena itu, bahasan pada pertemuan kali ini dimulai dengan membahas mengenai bukti audit. Lalu dilanjutkan dengan bahasan mengenai sampling dan metode sampling yang dipergunakan dalam mencari bukti audit. Dan bahasan selanjutnya yaitu berkenaan dengan tes ketaatan dan tes kewajaran, atau dalam istilah auditnya adalah compliance test dan substantive test. Dan materi yang terakhir dalam pertemuan kali ini yaitu akan membahas mengenai kertas kerja pemeriksaan atau audit working paper. Apa itu bukti audit? Bukti audit didefinisikan sebagai segala bentuk informasi yang mendukung angka-angka atau informasi penguat lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat dijadikan landasan oleh auditor untuk menyatakan pendapatnya. Ingat bahwa dalam pelaksanaan audit itu yang ditelaah oleh auditor itu adalah laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan, baik itu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, apa yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut itu harus didukung oleh bukti-bukti audit, sehingga pihak auditor dalam menyatakan pendapatnya harus didasarkan pada hal tersebut. Terkait dengan keabsahan bukti audit, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam menentukan cukup atau tidaknya bukti audit tersebut. Yang pertama itu adalah materialitas dan risiko, yaitu dengan melihat karakter lembaga yang diaudit tentang kebutuhan akan bukti yang lebih banyak untuk mendapatkan informasi yang lebih konkret agar kesimpulan yang diambil tidak berisiko salah. Karena dengan yang namanya tingkatan materialitas yang ditetapkan dan perhitungan risiko yang telah ditentukan, maka pihak auditor itu akan menentukan seberapa banyak sih kebutuhan bukti audit yang akan dijadikan sampling dalam pelaksanaan auditnya. Yang kedua yaitu faktor ekonomi, yaitu bila dengan hanya menggunakan bukti yang lebih sedikit telah dapat menarik kesimpulan yang diyakini kebenarannya daripada menghabiskan waktu dan biaya lebih tapi hasilnya sama saja. Nah, ada dua hal dalam masalah faktor ekonomi ini adalah jumlah tenaga yang dibutuhkan untuk melakukan audit dan waktu yang dibutuhkan. Bila antara kedua hal tersebut itu membutuhkan hal yang lebih sedikit, tentunya ini akan sangat efisien dalam pelaksanaan bukti audit. Senyampang, kalau misalnya katakanlah bukti-bukti tersebut itu sudah dapat menarik kesimpulan yang diyakini kebenarannya. Nah, faktor yang ketiga yaitu ukuran dan karakteristik dari populasi. Populasi yang homogen dan heterogen dalam pengambilan sampling akan sangat berbeda, yaitu akan lebih sedikit menggunakan sampling audit pada populasi homogen daripada yang heterogen. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan auditor dalam menentukan kelayakan bukti audit. Yang pertama itu adalah pertimbangan profesional.
pertimbangan profesional ini tentunya dimiliki oleh auditor ketika dia sudah memiliki jam terbang dalam pelaksanaan auditnya. Makanya dalam pelaksanaan auditor ini dibentuk yang namanya tim audit. Kalau misalnya masih belum berpengalaman, akan disupervisi oleh auditor yang lebih berpengalaman di atasnya. Hal yang kedua yang jadi pertimbangan auditor itu adalah integritas manajemen dalam menyajikan laporan keuangan, apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang benar atau dalam menyusun laporan keuangan itu ada kepentingan dari pihak perusahaan. Yang ketiga itu adalah kepemilikan publik dan hubungannya dengan kepemilikan terbatas. Tentunya kalau kepemilikan publik, pertanggungjawaban auditor itu pada masyarakat banyak, sehingga dia harus lebih hati-hati dalam menentukan bukti auditnya. Berbeda halnya kalau misalnya perusahaan itu adalah perusahaan terbatas, yang ruang lingkup kepentingan hasil auditnya itu pada perusahaan itu saja secara internal, tidak mencakup masyarakat umum yang lebih banyak. Nah, faktor yang ketiga yang dijadikan pertimbangan auditor itu adalah kondisi keuangan. Semakin banyak nilai atau saldo keuangan dan semakin banyak transaksi yang terjadi pada perusahaan tersebut, maka pihak auditor itu harus sangat berhati-hati dalam menentukan kelayakan bukti auditnya. Ada dua tipe bukti audit, yaitu yang pertama tipe data akuntansi dan yang kedua adalah tipe informasi penguat. Berhubungan dengan tipe data akuntansi, ini berfungsi sebagai pengendalian intern dan sebagai catatan akuntansi, di mana bukti audit itu dimaknai sebagai pelaksanaan pengendalian intern di perusahaan dan sebagai catatan dalam pelaksanaan akuntansi di perusahaan. Sedangkan kalau kita kaji dari tipe informasi penguat, maka bukti audit itu merupakan bukti fisik, bukti dokumenter, perhitungan, bukti lisan, perbandingan dan rasio, serta bukti spesialitas. Sehingga dalam hal informasi penguat ini, bukti audit akan lebih dominan dipergunakan oleh auditor dalam pengambilan keputusan hasil auditnya. Bukti pendukung atau informasi penguat dalam laporan keuangan yang disajikan merupakan jurnal, buku besar, dan buku pembantu, memorandum, dan catatan-catatan pendukung lainnya. Sedangkan untuk informasi penguat itu meliputi segala dokumen dari pihak yang mengetahui informasi yang diperlukan auditor melalui permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi, dan pemeriksaan fisik, serta informasi lain yang dikembangkan oleh atau tersedia bagi auditor yang memungkinkannya untuk menarik kesimpulan berdasarkan alasan yang kuat. Jadi, kalau berkaitan dengan bukti pendukung, itu dapat berupa jurnal, buku besar, buku pembantu, memorandum, dan catatan-catatan pendukung lainnya. Nah, dari bukti pendukung tersebut itu menjadi yang namanya informasi penguat. Itu bisa dilakukan koreksi atau pertanyaan atau konfirmasi kepada pihak yang lainnya. Semisal katakanlah pada saat kita mengaudit yang namanya piutang, maka kita dapat melakukan konfirmasi kepada customer apakah memang terjadi tagihan piutang sejumlah dalam catatan perusahaan tersebut. Begitu juga untuk mengkonfirmasi terkait dengan jumlah hutang. Bisa melakukan yang namanya konfirmasi kepada supplier apakah kita memang memiliki sejumlah tagihan tersebut. Sehingga informasi penguat tersebut itu dijadikan dasar oleh pihak auditor
dalam mengambil keputusan pendapatnya. Untuk menentukan jumlah bukti audit yang dibutuhkan, maka kita harus memahami metode sampling terlebih dahulu. Sampling audit itu dimaknai sebagai penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur suatu saldo akun atau kelompok transaksi yang kurang dari 100% dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Metode sampling ini dibutuhkan. Kenapa? Karena transaksi dalam perusahaan itu dokumennya sangat banyak sekali, 100% katakanlah. Nah, pelaksanaan audit itu memiliki keterbatasan faktor ekonomi, yaitu terkait dengan masalah jumlah SDM yang dibutuhkan dan waktu yang disepakati. Sehingga metode yang dipergunakan itu adalah metode sampling, mengambil bukti audit yang sekiranya memang berhubungan atau dapat menjadi adjustment terhadap jumlah bukti audit secara keseluruhan. Misal katakanlah ada bukti audit sebanyak 1000 transaksi, maka sampling yang digunakan itu tidak 1000, bisa katakanlah 30% atau 50% sesuai dengan tingkatan materialitas dan risiko audit yang telah diperhitungkan oleh pihak auditor. Dalam hal pemilihan sampel itu tidak boleh dilakukan seenaknya loh ya, karena sampel tersebut itu haruslah mewakili secara umum, mewakili bukti transaksi secara keseluruhan. Karena jika sampel yang dipilih itu tidak tepat, akan sangat mempengaruhi kesimpulan yang ditarik oleh auditor. Sebagaimana kita ketahui bahwa bukti transaksi itu sebanyak 100% misalnya. Karena kita keterbatasan waktu, keterbatasan jumlah SDM yang dipergunakan untuk melaksanakan audit, maka bukti transaksi 100% itu tidak bisa kita pergunakan secara keseluruhan. Kita harus menentukan jumlah tertentu dari bukti transaksi tersebut berdasarkan tingkat materialitas dan tingkat resiko audit yang telah diperhitungkan oleh auditor. Nah, sampel itu harus dipilih dengan cara tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga sampel tersebut itu betul-betul representatif mewakili dari semua bukti transaksi yang dimiliki oleh perusahaan dalam pelaksanaan audit tersebut. Ada dua pendekatan umum dalam sampling audit ini. Yang pertama itu adalah non-statistik dan yang kedua itu adalah statistik. Dalam hal sampling non-statistik, itu pengambilan sampel dilakukan berdasarkan kriteria subjektif dari pengalaman auditor. Sampelnya itu benar-benar dipilih secara subjektif sehingga proses pemilihan sampel itu tidak random dan hasil penyampelan tidak dievaluasi secara matematis. Benar-benar didasarkan oleh pengalaman auditor, mana yang dijadikan bukti audit dan mana yang tidak dijadikan bukti audit. Sedangkan kalau misalnya statistik itu bisa dipelajari dalam metodologi penelitian. Banyak penentuan sampling di sana dalam hal materi sampling dan populasi. Misal katakanlah sampling itu sebanyak 30% dari jumlah populasi. Tapi ada beberapa kriteria probabilitas, non-probabilitas itu bisa dipelajari secara detail dalam metode penelitian untuk hubungannya antara sampling dan populasi. Dari dua pendekatan metode sampling tersebut, baik non-statistik ataupun yang statistik, itu dapat dilakukan dengan tiga hal.
random atau judgment sampling, yaitu pemilihan sampel dilakukan secara random dengan menggunakan judgment dari auditornya atau didasarkan pada tabel yang telah ditentukan dalam pengambilan random sampling tersebut. Yang kedua yaitu dengan block sampling. Auditor memilih transaksi pada bulan-bulan tertentu saja sebagai sampelnya. Karena pada bulan-bulan tertentu misalnya transaksi perusahaan itu sangat signifikan sekali. Sedangkan pada bulan-bulan tertentu itu aktivitasnya tidak terlalu banyak sehingga bulan tersebut itu tidak dijadikan dasar dalam pengambilan sampel oleh pihak auditornya. Atau statistical sampling, yaitu pemilihan sampel dilakukan secara ilmiah sehingga walaupun lebih sulit, namun sampel yang terpilih itu benar-benar representatif mewakili dari jumlah bukti atau populasi bukti transaksi secara keseluruhan. Pembahasan berikutnya ini adalah berkaitan dengan compliance test dan substantive test, di mana compliance test atau kita pahami dengan tes ketaatan atau test of recorded transaction adalah tes terhadap bukti-bukti pembukuan yang mendukung transaksi yang dicatat perusahaan untuk mengetahui apakah setiap transaksi yang terjadi sudah diproses dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen. Sehingga kita akan mengetahui apakah bukti transaksi yang dimiliki oleh perusahaan itu sudah tercatat dan di jurnal serta diposting pada buku besar dan disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Ditandatanganikah? Terus apakah disupervisi oleh atau diketahui dan ditembuskan kepada pihak-pihak tertentu atau tidak? Itu kita juga lakukan tes ketaatan dalam hal bukti transaksinya. Dalam hal compliance test ini, jika terjadi penyimpangan dalam pemrosesan dan pencatatan transaksi, walaupun jumlah rupiahnya itu tidak material, maka auditor harus memperhitungkan pengaruh dari penyimpangan tersebut terhadap efektivitas pengendalian intern perusahaan tersebut. Misal katakanlah ketika kita mengetahui tingkat materialitas yang kita tentukan, tapi dalam sampling yang kita ambil itu ada beberapa transaksi di bawah nilai material yang kita tentukan. Terus dalam bukti tersebut itu terjadi yang namanya penyimpangan. Maka pihak auditor itu harus memperhitungkan pengaruhnya dari penyimpangan tersebut. Apakah efektivitas pengendalian intern dari perusahaan tersebut itu buruk atau tidak? Kalau misalnya SPI-nya buruk, pengendalian internalnya buruk, maka auditor itu harus menambah bukti auditnya dan juga harus berhati-hati dalam mengambil kesimpulan dalam pelaksanaan audit pada perusahaan tersebut. Ini semisal contoh dalam pelaksanaan compliance test, di mana kesalahan yang ditemukan yaitu bukti pengeluaran kas dan bukti-bukti pendukungnya itu tidak dicap lunas. Karena kalau itu tidak dilakukan cap lunas, dikhawatirkan bukti pengeluaran kas tersebut itu dimanfaatkan oleh oknum untuk mengajukan atau reimburse kembali kepada bagian keuangan. Nah, kelemahan dari internal kontrolnya itu tidak timbul kemungkinan bukti pendukung digunakan untuk pembayaran yang kedua kalinya. Ini yang tadi saya maksudkan bahwa misalnya katakanlah satu nota itu ketika tidak ada
stempel lunasnya difoto kembali berwarna dan diklaim kembali kepada bagian keuangan untuk dirembeskan. Nah, pengendalian tambahan yang harus dilakukan yaitu subledger utang selalu diupdate dan setiap akhir bulan dilakukan rekonsiliasi dengan saldo utang di buku besar. Dan yang kedua, perusahaan memiliki bagian internal audit yang cukup kuat dan setiap bulan memeriksa kelengkapan bukti-bukti pengeluaran kas. Itu yang dapat kita sampaikan sebagai auditor kepada perusahaan untuk melakukan pengendalian tambahan ketika internal kontrolnya itu lemah. Contoh kedua, dalam compliance test ini misalnya ditemukan kesalahan bahwa bukti pengeluaran kas itu tidak bernomor urut tercetak, sehingga akan menimbulkan kemungkinan penyalahgunaan bukti tersebut itu untuk keuntungan pribadi. Misal katakanlah kalau bukti transaksi penjualan, nota atau faktur itu biasanya kan harus bernomor urut tercetak, sehingga 1, 2, 3, dan 4 itu akan kelihatan transaksinya apa saja. Bila ada yang melompat dari nomor urut tersebut, itu bisa dibuat yang namanya berita acara, kenapa kok tidak dipergunakan, atau katakanlah terjadi yang namanya kesalahan terhadap faktur atau nota tersebut. Nah, pengendalian internnya yaitu sebagai bentuk tambahan, perusahaan dapat menggunakan impress fund system atau fluctuative fund system untuk pendanaan kas kecil yang digunakan untuk melakukan pembayaran dalam jumlah tertentu dan menggunakan cek atau giro berdasarkan urutan nomornya untuk selalu diawasi sebagai bentuk pembayaran yang di atas yang telah ditentukan. Misal katakanlah kita pecah menjadi 2. Kalau pembayaran di atas 10 juta itu harus menggunakan yang namanya cek. Kalau cek atau giro tersebut itu kan tentunya sudah memiliki nomor seri dari perbankan, sehingga kita dapat memantau bukti transaksinya sesuai dengan transaksi yang dilakukan di perbankannya. Nah, untuk pengeluaran di bawah 10 juta, misalnya kita menerapkan kas kecil, baik itu dengan metode impress fund system atau fluctuative fund system. Kalau impress fund system ini di mana saldo akhirnya itu selalu tetap. Sedangkan kalau fluctuative fund system itu saldo akhirnya selalu berubah-ubah. Sehingga dalam pelaksanaannya biasanya untuk impress fund system itu pertanggungjawabannya adalah sesuai nota yang dikeluarkan. Misal saldo kas kecilnya itu dibuat 5 juta, maka saldonya ya harus 5 juta. Segala bentuk pengeluaran, misalnya kita mengeluarkan 2 juta, ya 2 jutanya itu yang dirembes atau digantikan. Pengeluarannya misalnya 3 juta, ya 3 jutanya itu yang digantikan. Sehingga saldo akhirnya tetap tidak berubah sejumlah 5 juta. Itu kalau metode impress fund system. Tapi kalau fluctuative fund system, itu saldo akhirnya berubah terus. Karena apa? Kalau kita mengeluarkan 2 juta, maka dropping dananya itu tetap, misalnya katakanlah pendanaannya 5 juta. Ya 5 juta, berapapun yang dikeluarkan ya droppingnya 5 juta. Sehingga saldo akhirnya akan berubah secara terus-menerus. Dalam pelaksanaan compliance test ini ada beberapa transaksi yang biasanya dilakukan untuk pengujian kepatuhan tersebut. Biasanya pada transaksi penjualan itu sampel yang digunakan menggunakan faktur penjualan. Ini untuk menguji penjualan yang dilakukan, yaitu sales test. Yang kedua yaitu penerimaan kas dengan kwitansi bukti kas masuk misalnya. Ini untuk menguji jumlah dana yang masuk kepada perusahaan. Yang ketiga yaitu pengeluaran kas.
Ini sampel yang dipergunakan menggunakan cek atau giro. Terus metode yang dipergunakan atau jenis transaksinya adalah menggunakan tes distribusi kasnya. Nah, untuk yang keempat yaitu pembelian. Biasanya sampel yang dipergunakan itu PO, purchasing order, sehingga kita melakukan yang namanya tes terhadap pembelian tersebut. Nah, yang kelima itu adalah pembayaran gaji dan upah menggunakan payroll test dengan sampel yang dipergunakan adalah daftar gaji. Yang terakhir dalam jenis transaksi yang biasanya menggunakan compliance test itu adalah jurnal penyesuaian. Ini yang paling banyak karena dalam hal penyesuaian ini tentunya harus didukung dengan bukti-bukti transaksi berupa jurnal yang memang didasarkan pada kepentingan perusahaan untuk disesuaikan. Ada 5 hal yang harus diperhatikan oleh auditor dalam pelaksanaan compliance test ini. Yang pertama itu adalah kelengkapan bukti pendukungnya. Misal, dalam faktur penjualan, apakah didukung oleh surat permintaan atau PO atau sales order dari pihak klien, dan tentunya juga apakah faktur penjualan tersebut itu didukung oleh surat jalan untuk menentukan barang tersebut itu telah dikirim atau belum. Dan bukti pendukung yang lainnya itu kalau kita manufaktur bisa melihat batch proses produksinya. Nah, yang kedua itu adalah kebenaran perhitungan matematisnya. Kita akan melakukan perhitungan penjumlahan, apakah pengalian, penambahan, ataupun pengurangan dalam faktur atau dalam bukti transaksi itu sudah benar atau belum. Yang ketiga adalah otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang. Misal dalam bukti pengeluaran kas, siapa saja yang memiliki kewenangan untuk menandatangani bukti kas tersebut, sehingga otorisasi itu sangat dibutuhkan untuk menentukan keabsahan bukti transaksinya. Yang keempat itu adalah kebenaran nomor perkiraan yang didebit atau dikreditkan. Ini mekanisme penjurnalannya, sehingga kita akan mengetahui bahwa bukti transaksi tersebut itu dijurnal sesuai dengan pos transaksi yang dimaksud atau tidak. Yang terakhir, yang kelima itu adalah kebenaran posting ke buku besar dan sub buku besarnya. Karena ketika kita sudah melakukan penjurnalan pada nomor perkiraan atau nomor akun tertentu, maka seharusnya dalam posting ke buku besar itu harus sama akun yang dipergunakannya atau nomor perkiraan yang dipergunakan dalam hal posting ke buku besar dan sub buku besar tersebut. Tahapan berikutnya setelah kita melakukan compliance test atau tes kepatuhan terhadap bukti transaksi yang dijadikan bukti audit dalam pelaksanaan audit di perusahaan tersebut, yaitu kita akan melakukan substantif test, yaitu tes terhadap kewajaran saldo-saldo perkiraan laporan keuangan, baik yang disajikan di neraca ataupun disajikan dalam laporan laba rugi. Nah, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan dalam tahapan substantif tes ini. Yang pertama adalah kita melakukan inventarisasi aset tetap. Inventarisasi aset tetap ini perlu kita lakukan untuk menentukan apakah saldo dalam neraca atau nilai dalam neraca yang disajikan itu jumlahnya sama dengan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan atau tidak. Misal, dalam pelaksanaan inventarisasi aset tetap, itu nilainya sebesar 100 juta, tapi dalam neraca itu tidak disajikan sebesar 100 juta. Tentunya di sini ada miss data yang harus diklarifikasikan kepada pihak manajemen perusahaan.
Prosedur yang kedua yaitu kita melakukan observasi dan stok opnam. Ini biasanya untuk menentukan jumlah persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Apakah sesuai dengan jumlah yang dicantumkan dalam neraca, baik itu persediaan barang jadi, persediaan bahan baku, persediaan bahan kemasan, persediaan bahan penolong. Itu harus kita lakukan stok opnam terlebih dahulu, sehingga kita akan meyakini bahwa jumlah yang disajikan dalam neraca itu benar adanya. Tahapan berikutnya yaitu prosedur terkait dengan konfirmasi piutang. Konfirmasi utang dan konfirmasi bank. Untuk konfirmasi piutang ini dapat dilakukan kepada pihak customer, sehingga kita akan mengetahui apakah saldo piutang yang dimiliki oleh perusahaan benar adanya. Misal piutang si A, piutang si B, piutang si C, kalau di total itu jumlahnya adalah sesuai dengan yang dicantumkan dalam neraca pada saldo akun piutang. Konfirmasi piutang ini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu konfirmasi piutang positif dan konfirmasi piutang negatif. Kalau konfirmasi piutang positif tentunya membutuhkan feedback dari pihak customer apakah saldo yang tercatat di perusahaan itu benar atau tidak. Biasanya dalam konfirmasi positif ini pihak auditor itu hanya meminta kepada customer untuk mencantumkan berapa sih saldo piutang yang benar menurut pihak customernya. Sedangkan kalau konfirmasi negatif itu kita langsung menentukan jumlahnya. Jumlah yang tercatat di perusahaan sekian. Kalau misalnya tidak ada konfirmasi balik dari pihak customer, maka kita menyatakan saldo piutang tersebut itu adalah benar adanya. Nah, untuk konfirmasi utang, ini kita bisa pertanyakan kepada supplier apakah perusahaan memiliki kewajiban sesuai dengan yang tercatat pada catatan perusahaan supplier atau ada perbedaan mengenai catatan tersebut. Nah, untuk konfirmasi kepada pihak bank, itu berkaitan dengan saldo kas bank pada perusahaan. Biasanya menggunakan rekening giro untuk melakukan konfirmasi kepada pihak perusahaannya. Sehingga kita bisa melakukan yang namanya rekonsiliasi bank dalam hal catatan perusahaan. Terus, tahapan prosedur berikutnya yaitu subsequent collection dan subsequent payment. Apa itu subsequent collection? Yaitu penagihan sesudah tanggal neraca sampai mendekati selesainya pekerjaan lapangan audit field work-nya yang harus dilaksanakan dalam pemeriksaan piutang dan barang dalam berjalan. Nah, apakah dalam pelaksanaan audit cut-off yang dilakukan dalam pelaksanaan audit itu dilakukan penagihan piutang atau tidak? Misal katakanlah kita melakukan audit pada tanggal 30 pada bulan Maret misalnya. Sedangkan laporan keuangan itu kan berakhir tanggal 31 Desember. Sehingga transaksi penagihan antara bulan Januari sampai bulan Maret tersebut itu harus dilakukan pemeriksaan juga. Nah, untuk subsequent payment itu juga dimaknai sebagai pembayaran sesudah tanggal neraca sampai mendekati selesainya audit yang dilaksanakan dalam pemeriksaan hutang dan biaya yang harus dibayar. Apakah dalam bulan Januari sampai pelaksanaan audit itu ada pembayaran dari pihak customer apa enggak, sehingga tentunya dengan adanya pembayaran tersebut itu akan berdampak terhadap saldo kas perusahaan. Nah, tahapan prosedur berikutnya itu adalah cash opname. Kita melihat kira-kira dalam pelaksanaan cash opname ini jumlah saldo kasnya itu sesuai dengan yang ada atau tidak. Khawatir jumlahnya yang disajikan dalam neraca misalnya 50 juta,
tapi kasnya tidak sejumlah tersebut. Nah, kalau misalnya tidak, maka harus dilakukan konfirmasi kepada pihak manajemen perusahaan. Yang berikutnya yaitu pemeriksaan rekonsiliasi bank. Ini akan melakukan pemeriksaan terhadap pencatatan perusahaan dan pencatatan bank yang saling berkorelasi, apakah ada transaksi yang belum dicatat oleh perusahaan dan juga apakah ada transaksi yang belum dicatat oleh pihak perbankannya. Dan tahapan berikutnya yang berkaitan dengan prosedur itu ada beberapa hal yang lainnya yang dapat dilakukan oleh auditor untuk mendukung keyakinan auditor dalam pelaksanaan audit. Jika dalam pelaksanaan substantif tes ini auditor menemukan kesalahan, maka jika kesalahan tersebut itu material, auditor harus mengusulkan audit adjustment secara tertulis kepada klien, kepada manajemen perusahaan. Jika usulan adjustment tersebut itu tidak disetujui, maka auditor dalam hal ini, jika meyakini bahwa usulan tersebut itu benar, tidak boleh memberikan yang namanya opini unqualified opinion atau pendapat wajar tanpa pengecualian. Kenapa? Karena dalam hal pelaksanaan audit ini pihak auditor tidak meyakini terkait dengan hasil auditnya. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang salah dalam transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Jika tidak material, maka auditor itu tetap perlu mengajukan usulan adjustment, tetapi tidak perlu dipaksakan karena tidak akan mempengaruhi terhadap opini akuntan publik. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam membuat opini audit ini harus didasarkan pada keyakinan bahwa pelaksanaan audit dan juga apa yang disajikan oleh pihak manajemen perusahaan itu benar adanya. Bahasan berikutnya yaitu berkaitan dengan kertas kerja pemeriksaan. Dalam hal kertas kerja pemeriksaan ini, kita dapat memaknainya sebagai segala bentuk dokumentasi apa yang dilakukan oleh auditor dalam pelaksanaan auditnya. Karena kertas kerja pemeriksaan itu didefinisikan sebagai dokumentasi auditor atas prosedur-prosedur audit yang dilakukannya, tes-tes yang diadakan, informasi-informasi yang didapat, kesimpulan-kesimpulan yang dibuat atas pemeriksaan, analisis, memorandum, surat-surat konfirmasi, dan representation, ikhtisar dokumen-dokumen perusahaan, rincian-rincian pos neraca dan laba rugi, serta komentar-komentar yang dibuat atau yang diperoleh oleh auditor dalam pelaksanaan audit yang dilakukannya. Sehingga segala bentuk aktivitas yang didokumentasikan oleh auditor dalam pelaksanaan audit itu dapat dinyatakan sebagai kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan ini ketika kita sudah ketahui sebagai semua berkas-berkas yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaannya itu dapat berasal dari pihak klien atau analisis yang dibuat oleh auditor itu sendiri atau berkas yang bisa berasal dari pihak ketiga. Kalau berkas dari pihak klien biasanya berupa neraca saldo, rekonsiliasi bank, analisis umur ekonomis, rincian persediaan, rincian utang, rincian beban umum dan administrasi, rincian beban penjualan, surat pernyataan pelanggan, dan beberapa hal yang lainnya yang diperoleh dari perusahaan.
Sedangkan analisis yang biasanya dibuat oleh auditor sebagai kertas kerja pemeriksaan itu berupa berita acara cast of name, pemahaman dan evaluasi internal kontrol yang terjadi di perusahaan, analisis penarikan aset tetap, analisis mengenai piutang tak tertagih, terus working balance sheet-nya, working profit and loss-nya, top schedule, supporting schedule, konsep laporan audit, dan manajemen letter yang biasanya dilaksanakan pada awal pelaksanaan audit. Sedangkan berkas atau dokumen-dokumen yang berasal dari pihak ketiga biasanya berupa jawaban konfirmasi piutang, jawaban konfirmasi utang, konfirmasi dari pihak bank, konfirmasi dari penasihat hukum perusahaan. Itu yang berkaitan dengan kertas kerja pemeriksaan yang bisa berasal dari pihak klien, hasil analisis auditor itu sendiri, dan bisa berasal dari pihak ketiga. Kertas kerja pemeriksaan ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu current file, berupa berkas tahun berjalan di mana pemeriksaan auditor ini dilaksanakan. Yang kedua, permanent file, berkas yang memiliki kegunaan untuk beberapa tahun ke depan dan sifatnya biasanya permanen, tidak berubah. Dan yang ketiga itu correspondent file, berkas surat menyurat. Adapun beberapa contoh yang berkaitan dengan current file atau berkas tahun berjalan itu seperti neraca saldo, berita acara cash of name, rekonsiliasi bank, rincian piutang, rincian persediaan, rincian utang, rincian biaya, dan dokumen-dokumen lainnya yang sifatnya dipergunakan pada tahun pelaksanaan audit. Sedangkan contoh dari permanent file atau berkas yang memiliki kegunaan untuk beberapa tahun itu seperti akte pendirian, buku pedoman akuntansi, kontrak-kontrak, dan notulen rapat. Sedangkan correspondent file itu berisi koresponden dengan klien berupa surat menyurat, email, fax email, dan lain-lainnya yang sifatnya dipergunakan untuk saling berhubungan antara pihak auditor dengan pihak klien. Dalam pelaksanaan audit ini memang sangat dibutuhkan yang namanya kertas kerja pemeriksaan. Kenapa? Karena memiliki yang namanya tujuan pertama, mendukung opini auditor mengenai kewajaran dalam laporan keuangan. Ini harus didasarkan pada kertas kerja pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Yang kedua, sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar profesional akuntan publik. Ada bukti otentiknya atas apa yang dilakukan oleh pihak auditor. Yang ketiga, sebagai referensi dalam hal ada pertanyaan dari pihak bank, pajak, atau klien. Data-data tersebut itulah dalam kertas kerja pemeriksaan yang dijadikan dasar oleh pihak auditor ketika ada pertanyaan. Yang keempat, sebagai salah satu dasar penilaian asisten, baik dalam seluruh tim audit, sehingga dapat dibuat evaluasi mengenai kemampuan asisten sampai dengan partner sesudah selesai penugasan audit. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan audit ini tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja, tapi membutuhkan tim kerja. Nah, tim kerja ini dilakukan yang namanya supervisi pada tingkat auditor yang lebih senior. Nah, tujuan yang kelima yaitu sebagai pegangan untuk audit tahun berikutnya untuk melakukan pengecekan saldo awal, dipelajari oleh auditor baru, dan mengetahui masalah-masalah yang terjadi tahun sebelumnya. Ini kalau kita menggunakan audit yang sama ataupun menggunakan audit yang auditor berbeda pada tahun berikutnya, sehingga kita akan lebih mudah untuk melakukan pengecekan saldo awal atau ada beberapa hal yang menjadi informasi awal dalam pelaksanaan audit dalam tahun berikutnya. Mungkin
Itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.